selamat pagi adik-adik semua. Salam sehat buat adik-adik semua di rumah. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua walaupun secara online. Oh iya, salam kenal, nama kakak Katika. Katika berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita dan siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Sebelum mulai, Katika mohon adik-adik dapat duduk dengan tenang dan sopan, tidak sambil makan dan minum atau bercerita, karena kita akan beribadah memuji dan menyembah Allah yang kudus, dan Tuhan Allah sangat senang jika adik-adik beribadah dengan sungguh-sungguh. Ayo adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan bersama dengan menyanyikan 2 pujian berturut-turut, Cuit Cuit Pam Pam dan Firman Tuhan Ada di Hatiku. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita minta tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami, anak-anak semua yang mencintai firman Tuhan. Pada hari ini kami akan bersekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon
Tuhan memberkati kami semua. Tuhan ada di dalam hati kami sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan. Mari berkati kami terus ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 dan pasal 2 ayatnya yang pertama sampai 10, dan kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Nah sekarang Katika mau tanya, apakah adik-adik dapat mengucapkan doa Bapa kami? Ada pesan yang mau Tuhan sampaikan loh hari ini untuk kita semua lewat doa Bapa kami, yaitu pada permohonan yang keempat yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, yang artinya Tuhan Yesus sedang memberitahu kita untuk meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah semua yang benar-benar kita butuhkan. Tuhan Yesus mau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya dan yakin akan kuasanya, sama seperti cerita firman Tuhan hari ini yang menceritakan tentang seorang wanita yang mempunyai kebutuhan yang sangat besar. Namanya adalah Hana. Hana tinggal di Rama bersama dengan suaminya bernama Elkana. Selama bertahun-tahun, Hana dan suaminya belum memiliki keturunan. Semua orang berkata, sungguh menyedihkan kalau tidak punya anak. Sebagian orang bahkan menganggap Allah sedang menghukum Hana. Tidak mempunyai anak membuat Hana sangat sedih adik-adik. Hana sangat ingin memiliki anak. Elkana mempunyai seorang istri lagi, karena Elkana belum memiliki anak, dan istri Elkana yang lain itu bernama Penina. Setiap tahun, keluarga Elkana meninggalkan Rama dan pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban dan menyembah Allah. Sepanjang perjalanan, Penina mengolok-ngolok Hana karena Hana tidak memiliki anak. Penina memang punya banyak anak. Suatu tahun, Penina sangat kejam terhadap Hana dan Hana menjadi sangat marah. Hana menangis dan tidak bisa makan. Akhirnya, Hana bangkit berdiri dan pergi ke kemah suci. Sesampainya di sana, Hana berdoa kepada Tuhan dengan sangat sedih. Hana menjerit saat berdoa dengan lirih. "Oh Tuhan, kalau Engkau memberi aku seorang anak, aku berjanji akan memberikannya kembali padamu. Ia akan melayanimu seumur hidupnya." Itulah janji Hana kepada Tuhan adik-adik. Imam Eli yang melihat Hana berdoa, datang berbicara pada Hana sebelum Hana pergi. "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Perkataan Imam Eli itu ternyata menghibur hati Hana loh adik-adik. Hana pun pulang dengan gembira dan dia siap untuk makan. Hana percaya Allah peduli pada kebutuhannya dan Allah menghibur Hana lewat perkataan Imam Eli. Allah mendengarkan doa Hana dan setahun kemudian Hana dan Elkana memiliki seorang bayi. Hana sangat senang saat anak itu lahir dan Hana menamainya Samuel, yang artinya dia yang datang dari Tuhan. Mari kita ulangi sekali lagi arti nama Samuel. Dia yang datang dari Tuhan. Ketika Samuel berumur sekitar 3 tahun, Hana dan Elkana membawanya ke Silo. Hana tidak melupakan janjinya kepada Allah. Hana membawa Samuel dan mengingatkan Imam Eli tentang dirinya yang pernah berdoa. Kata Hana, "Aku berdoa meminta anak ini dan Tuhan memberiku anak laki-laki yang aku minta. Jadi sekarang aku memberikan anak ini kepada Tuhan. Tolong pelihara anak ini di tempat ibadah ini dan didiklah ia untuk menyembah Allah serta menaati perintah Allah." Hana dan keluarganya menyembah Tuhan dan hatinya dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan karena kebaikan dan kasih Tuhan adik-adik. Nah, kita belajar dari Hana untuk meminta semua kebutuhan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita yang paling mengerti apa yang paling kita butuhkan.
Tuhan peduli saat kita sedih, kita murung, dan bahkan saat kita bahagia adik-adik. Sama seperti Hana, Allah juga ingin kita meminta dengan sungguh-sungguh dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Allah sangat mengasihi kita semua dan Dia ingin kita menyembahnya dalam doa. Doa Bapa kami yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, adalah bukti bahwa Allah ingin kita bergantung padanya. Misalnya saat kita sedih karena orang tua kita sakit, saat kita kehilangan hewan kesayangan kita, saat kita mengikuti ujian, atau saat kita membutuhkan sepatu baru karena sepatu kita yang lama sudah rusak. Semuanya dapat kita minta pada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Tuhan sangat baik, bukan? Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah adik-adik, mari kita terus belajar meminta kepada Tuhan lewat doa dan selalu ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada kita. Baiklah adik-adik, kita akan menutup cerita firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi bersama lagu Dalam Suka Duka. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1-2. Sekali lagi, Mazmur 100 ayat 1-2 yang berbunyi, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sekali lagi, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Untuk tugas hari ini, silakan adik-adik kelas kecil bisa mewarnai lembaran aktivitas yang ada. Dan untuk kelas besar, silakan mengerjakan tugas pada lembar aktivitas murid 5, serta jangan lupa untuk difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu hari ini, mari adik-adik tenangkan hati, ambil sikap doa yang benar, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah buat kami hari ini. Terima kasih untuk kesempatan indah kami bisa mendengarkan firman, kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mohon setelah ini kami tidak melupakan firman Tuhan, namun kami ketika berada dimanapun kami bisa melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik di sekolah minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Shalom.